kan besaran dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham? Oke, untuk terkait mengenai perusahaan apa yang perlu kita pilih untuk jangka panjang, terutama terkait tentang dividen adalah perusahaan yang pertama terkait tentang polisi pembagian dividennya, yang mana tahun ke tahun itu relatif konsisten. Dan yang kedua adalah perusahaan yang di saat pandemi performanya kurang baik dan akan kecenderungannya membaik setelah pandemi, ataupun yang ketiga adalah perusahaan yang secara jangka panjang, secara konsisten jangka panjang ada kecenderungan growth, di mana growth ini terjadi karena perubahan behavior masyarakat, terutama terkait tentang pandemi COVID-19 yang membuat mereka lebih banyak di rumah, sehingga Mhm. aktivitas lebih banyak di rumah. Nah, salah satunya yang cukup menarik adalah Telkom, di mana Telkom ini kita melihat bahwa EPS di tahun 2020 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019, di mana di tahun 2020 di angka 210 earning Mhm. per share-nya. Dan jika kita asumsikan di tahun 2020 ini dividen payout ratio-nya akan sama dengan tahun 2019 di angka 80%, kita melihat bahwa dividen yield dari Telkom akan meningkat dari tahun lalu di kisaran 4 sampai 4,5%, tahun ini bisa di kisaran angka 5,26%. Jika Baik. kita asumsikan dividen payout ratio di angka 80%. Dan Telkom ini ke dalam jangka panjang ke depan, kita melihat bahwa prospeknya masih cukup baik, apalagi behavior masyarakat mulai berubah daripada yang biasanya WFO, sekarang biasa WFH, segala kegiatan dari rumah, kebutuhan data meningkat, yang ini sangat menunjang performa dari Telkom, yang mana kita bisa lihat di kuartal 4 tahun 2020 yang lalu. Mhm, menarik ya kalau kita lihat emiten-emiten big caps dan juga blue chips begitu utamanya apabila membagikan dividen dan juga kita memperhatikan kinerja perusahaannya nantinya akan seperti apa. Menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi kita beralih dulu nih ke pertanyaan melalui sosial media Mas Bernard karena banyak banget nih Sobat Cuan yang udah memberikan pertanyaan begitu melalui sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Dan jangan lupa Sobat Cuan, kalian juga bisa loh ini memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di www.cnbcindonesia.com/tv ya. Yuk langsung aja kita lihat pertanyaan yang pertama dari Aisyah Miadinar. Mungkin nggak sih ada emiten yang nggak bagikan dividen ke pemegang sahamnya? Dan pertanyaan yang selanjutnya dari @Hafiyah Yahya, bagaimana cara perhitungan besaran rasio dividen yield? Apakah semakin besar dividen yield akan semakin menarik untuk mengkoleksi sahamnya? Dan pertanyaan yang ketiga dari @feven_pandora, kalau perusahaan menahan laba yang dijadikan dividen, kira-kira di masa sekarang dipakai buat perbaikan kas atau udah mulai ekspansi ya bisnisnya? Nah, itu dia tadi ya pertanyaannya ada 3. Menarik-menarik banget nih Mas Bernard untuk kita bahas. Yang pertama dulu, ini pertanyaannya mungkin nggak sih ada emiten yang nggak membagikan dividen begitu ke para pemegang sahamnya? Dividen kepada para investornya. Yang pertama tentu saja jikalau perusahaannya mengalami kerugian di akhir tahun tersebut atau di sepanjang tahun, sehingga di tahun yang kedepannya ada keputusan bahwa tidak mungkin bagi dividen karena tidak ada Mhm. keuntungan, itu udah jelas banget. Dan yang kedua adalah terkait mengenai kebijakan perusahaannya yang harus kita teliti secara detail di perusahaannya atau di laporan keuangannya, di mana biasanya kebijakan pembagian dividen ini tergantung atau berbeda di tiap perusahaannya. Ada seperti Telkom, di antara 60-90% keuntungan harus dibayarkan sebagai dividen. Tapi ada yang tidak mengatur perusahaan tersebut bagi dividen atau tidak. Nah, ini yang perlu kita cermati di laporan keuangannya ataupun di kebijakan perusahaannya. Tetapi buat rekan-rekan yang masih pemula, yang masih belum mengetahui saham tersebut bagi dividen atau tidak, kita cukup secara simpel aja perhatikan indeks IDX High Dividend Yield 20, yaitu 20 perusahaan yang telah disaring oleh Bursa Efek Indonesia yang membagi dividen secara konsisten dan dalam jumlah yang besar. Seperti itu Mas Denny. Baik. Mas Bernard, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Cara perhitungan besaran rasio dividen yield ini seperti apa? Apakah semakin besar dividen yield akan semakin menarik begitu untuk mengkoleksi sahamnya? Oke, perhitungan yang pertama tentu saja kita harus menghitung earnings yang diperoleh perusahaan tersebut di tahun tersebut. Jadi kita harus bisa Mhm. memproyeksikan ke depannya kira-kira earnings-nya dari perusahaan tersebut akan bertumbuh atau tidak. Jika kita memproyeksikan akan bertumbuh, seperti misal Telkom yang selalu dibutuhkan industrinya, kita bisa melihat kira-kira EPS atau earnings growth-nya dari tahun sebelumnya ada berapa persen kurang lebih. Nah, jika kita telah proyeksi tahun kedepannya kurang lebih earnings growth-nya berapa, kita bisa perkirakan EPS tahun sebelumnya misalnya X, EPS tahun sebelumnya adalah 1 ditambah percentage growth-nya dikurung dikali dengan EPS sebelumnya.
Dan habis Mhm. itu kita kalikan dengan dividen payout ratio-nya yang biasa dibagikan dalam beberapa tahun terakhir atau kita lihat kembali dari kebijakan perusahaannya. Dan rumus dari dividen yield-nya adalah dividen payout ratio dikalikan dengan earning per share-nya. Nanti kita akan peroleh kurang lebih bagaimana dibagi harga sahamnya. Itu nanti akan kita peroleh berapa dividen yield yang akan diperoleh ketika kita membeli saham tersebut. Seperti itu Mas Mhm. Daniel. Baik, jadi jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.